Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan Pak Andi. Untuk bencana longsor ini selain kemudian memang menimbun ataupun membuat rusak rumah tempat tinggal, ini juga kemudian membuat sawah, 10 hektar sawah, perkebunan rusak parah seperti itu. Padahal ini kan kemudian menjadi mata pencarian warga di sekitar desa Sampang, seperti itu ya. Dusun Jemblung. Ya, jadi kalau kita melihat itu efek tanah yang tertimbun itu yang saya bilang tadi luasannya sekitar 10 hektar. Itu mungkin 8 hektar itu adalah sawah, kemudian sisanya adalah perkebunan masyarakat. Nah, ini memang itulah makanya kita ada program di mana setelah tanggap darurat ini mereka ditempatkan di hunian sementara, saudara-saudara kita yang tadinya bermukim di situ. Lalu pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial itu menyediakan namanya JADUP, jaminan hidup. Jadi kita menyediakan cash itu selama masa 2 bulan apa sebulan gitu. Sementara dipersiapkan hunian tetapnya. Gitu. Jadi ini saya kira pekerjaan sudah lintas kementerian, lintas lembaga ya, termasuk khususnya pemerintah daerah. Karena tentu tidak terlepas dari kesiapan kecepatan mendapatkan tanah untuk lokasi untuk relokasi ahli waris ya, karena sudah banyak yang meninggal. Ahli waris nantinya kemana mereka harus direlokasi. Artinya saat ini Kementerian Sosial selain sibuk untuk menyalurkan bantuan seperti itu, ini juga sedang mencari lahan untuk menjadi lokasi huntap atau huntar dan huntap. Betul. Ya? Jadi tadi staf kami masih di sana, itu tinggal juga di sana membantu Pemda terus menerus. Rapat dengan Bupati tadi juga, pemerintah daerah itu termasuk membicarakan itu. Ini gimana ke depannya mau dibawa kemana? Jaminan hidup sendiri atau JADUP sendiri ini dana yang dialokasikan untuk setiap kepala keluarga berapa? Jadi di Kementerian Sosial itu 6.000 per kepala keluarga, 6.000 per orang per hari itu disiapkan gitu. Berapa jiwa nanti tergantung dari keluarganya. Karena ini tempatnya kan banyak nih. Jadi ada yang di rumah keluarganya, ada yang di SD sekolah. Nah, ini juga harus dipikirkan supaya segera tidak boleh dipakai karena kan tentu sekolahnya mau digunakan. Kemarin pembicaraan kami dengan Pak Bupati itu kemungkinan dicarikan lokasi aula. Nah, itu saya pikir kalau ada aula untuk sementara ditempatkan di situ itu jauh lebih bagus. Karena kemungkinan ada 30 sampai 40 keluarga mungkin yang nantinya di situ. Nah, penempatan ini hunian sementara ini saya kira kita menunggu sambil relokasinya dipersiapkan. Kemudian hunian tetapnya juga dipersiapkan. Nah, ini nanti kita akan membahu-membahu dengan Kementerian Pekerjaan Umum, itu akan mempersiapkan perumahannya, tentunya dengan koordinir dengan BNPB. Oke. Untuk korban yang terkena ataupun terdampak bencana longsor ini juga kemudian mendapatkan dana santunan atau tidak, Pak? Kalau yang meninggal itu ada dana santunan, jadi ada istilahnya uang duka. Itu sebetulnya kita sekarang indeksnya 5 juta itu indeksnya per keluarga itu sebetulnya jangan dibayangkan bahwa ini dulu karena lucu dulu pernah ada yang menyindir saya, ini kok kayak ternak aja lebih mahal daripada itu kalau mengganti. Enggak, ini adalah uang duka membantu saudara-saudara kita yang sedang berduka untuk mengebumikan keluarganya atau membuat acara-acara budaya atau tahlilan misalnya gitu. Ini untuk membantu itu sebetulnya. Jadi bukan membantu seperti asuransi membantu jiwa gitu, bukan. Oke. Pak Andi, ini untuk daerah yang terkena dampak ataupun yang terkena bencana longsor ini kan ada di Dusun Jemblung, Desa Sampang seperti itu. Ini untuk kedepannya apakah kemudian wilayah itu akan masih tetap diperbolehkan untuk menjadikan kawasan permukiman ataupun bagi warga untuk mata pencaharian seperti itu? Ya, jadi ini kita harus melihat sebetulnya bukan cuma masalah di desa itu ya, ini harus lebih luas per kecamatan ya. Bahkan wilayah utara barat dari Banjarnegara ini saya kira menjadi perhatian khusus. Kemarin Pak Gubernur juga menyatakan bahwa wilayah ini memang cukup berbahaya untuk ditempati. Tapi saya kira ini harus ada pemikiran jangka panjang ya. Seperti Pak JK tadi sampaikan, Pak Wakil Presiden, bahwa ini bagaimana nih harmoni dengan lingkungannya. Supaya kita tidak merusak lingkungan gitu ya, karena apalagi kondisi di situ memang rawan tanah sliding bergerak. Jadi memang saya kira di samping masyarakatnya sendiri harus kita persiapkan, dia tahan atau tanggap darurat, dia selalu siap kalau terjadi bencana, dia tahu persis kondisi di lingkungannya bahwa ini adalah rawan
untuk terjadi bencana, berarti dia tidak bisa lengah, dia harus living harmony with disaster, gitu ya. Kemudian lingkungan sendiri harus tetap dijaga, gitu loh. Nah, saya kira pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita juga memikirkan bagaimana ini masyarakat ke depan, khususnya di titik-titik yang rawan ini. Apakah harus ada relokasi atau seperti apa, saya kira itu nanti ke depannya. Oke, Pak Adi, kita masih punya satu segmen terakhir seperti itu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut.